sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Shalom jemaatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sukacita ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa untuk mengikuti ibadah full online bersama dengan GBI Rayon 17 Lampung. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk jemaat full bersama-sama. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan buat hidup saya dan hidup saudara. Sebab itu jangan pernah ragukan kasih Tuhan buat hidup kita. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus. Kita mengakui bahwa Yesus kekuatan buat hidup kita. Bahwa Yesus itu satu-satunya Allah yang kita sembah. Sebab itu malam hari ini, mari kita bersama-sama, kita mau menghampiri Tuhan. Kalau kita masih ada, kita mau terus menyembah kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan malam ini. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan hidup kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang menuntun kami. Kasih-Mu yang membawa kami semakin melekat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar mata kami terus tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Biar hati kami terus menyembah kepada-Mu. Ya Yesus, ya Tuhan, kami sembah, kami angkat hati kami ke surga. Hari kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami dekat kepada Tuhan, yang membangkitkan semangat kami, yang membangkitkan pengharapan kami, ketika kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Yesus dekat denganmu Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, yang menaruh harapannya kepada-Mu. Terus sembah Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami semua masih diberikan kesempatan, kami masih boleh mengikuti ibadah Cool Online, dan biar kiranya sebentar Roh Kudus yang mengajar setiap kami supaya kiranya kami boleh mengerti, dan biar kiranya hikmat yang daripada-Mu Tuhan Kau tambahkan atas hamba-Mu supaya kiranya aku boleh menyampaikan sharing firman ini sesuai dengan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mulai ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita masuk dalam tema Going Deeper in Planted. Nah, untuk judul sharing malam hari ini saya beri judul Rencana Tuhan Menanam Kita. Hari-hari ini bukanlah hari yang mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat berita, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Salah satunya perang, bencana alam, dan sebagainya. Kalau kita malam hari ini bisa mengikuti ibadah Cool Online, masih diberikan kesehatan, mungkin di antara kita masih ada yang sakit,
tapi kita masih bisa mengikuti ibadah kul online, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bicara tentang makan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita tahu kalau kita melihat di berita hari-hari ini, diberitakan bahwa ada ancaman krisis pangan, yang mana itu tentu saja berskala global. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk Indonesia sendiri juga tidak terluput daripada ancaman krisis pangan tersebut. Ada dua hal yang mendasari mengapa Indonesia juga bisa terkena ancaman krisis pangan tersebut. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Lahan-lahan yang seharusnya itu dipakai untuk persawahan, untuk perkebunan, itu sudah beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah turunnya minat daripada orang-orang untuk menjadi petani. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini isu terbesar dari dunia termasuk Indonesia adalah tentang ancaman krisis pangan. Nah, kalau kita bicara pangan tentu saja kita bicara tentang makan. Nah, apa yang kita makan mayoritas itu berasal daripada sesuatu yang ditanam. Seperti kita makan beras, makan nasi dari beras, dari padi, semua ditanam. Kata kunci malam hari ini adalah menanam. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di Yeremia 18 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjauhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Kata kuncinya menanam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat firman yang barusan saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, singkatnya itu menceritakan tentang perintah Tuhan kepada Nabi Yeremia untuk Nabi Yeremia itu datang ke rumah seorang tukang periuk. Nah, di mana di sana diceritakan ada bejana yang sedang dibentuk oleh tukang periuk, tetapi bentuknya itu kurang cantik, kurang bagus, sehingga tukang periuk itu dengan segala keahliannya membentuk sedemikian rupa menurut pemandangan atau menurut daripada selera tukang periuk tersebut. Lalu Tuhan berkata kepada Yeremia, masa aku tidak bisa membuat seperti tukang periuk itu? Tentu saja Tuhan kita bisa ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita bisa melakukan hal yang besar kepada seluruh kaum, termasuk kaum Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan bisa mendatangkan yang namanya malapetaka atau keberuntungan seperti yang tertulis di ayat 8 dan 10 tadi. Nah, hal yang menariknya dari pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara adalah di ayatnya yang ke-9, bahwa di sana dikatakan Tuhan itu membangun bangsa dan menanam bangsa. Nah, kalau kita mendengar kata membangun bangsa mungkin sudah umum, sudah biasa. Tapi kalau menanam bangsa itu agak sedikit tidak umum, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia,
arti atau definisi dari kata menanam itu dikatakan di sana menaruh benih ataupun menaruh benih, bibit atau stek di dalam tanah supaya tumbuh. Nah, kalau kita melihat definisi dari kata menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu intinya masih berkaitan dengan firman Tuhan yang barusan kita baca. Ada kaitannya di mana Bapak Ibu Saudara? Ada kaitannya adalah kalau tukang periuk bisa membentuk ulang atau memperbaiki, memperbagus bejana yang kurang baik, maka Tuhan juga bisa melakukan yang luar biasa, yaitu apa? Benih yang bentuknya belum kelihatan menjadi sesuatu tanaman atau tumbuhan yang cantik, yang besar, itu bisa bertumbuh menjadi besar. Jadi Tuhan kita sungguh luar biasa. Kalau tukang periuk bisa merubah bejana tanah liat, apalagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang menanam, jika kita ditanam oleh Tuhan, tanda kutip ditanam oleh Tuhan, maka apa respon kita? Nah, di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-24 dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di dalam Yohanes 12 ayat 24 ini. Dikatakan di sana kalau satu biji gandum itu tidak jatuh ke tanah atau tidak tertanam, itu maka dia tidak akan bisa menghasilkan banyak buah. Dia tetap hanya satu saja. Tapi kalau misalnya dia tertanam atau dia jatuh ke dalam tanah, tertanam dan mati, maka dia bisa menghasilkan banyak buah. Nah, ini bicara tadi seperti pertanyaan saya di awal, jika kita sedang atau akan mengalami yang namanya ditanam oleh Tuhan, apa respon kita? Jawabannya adalah kita harus merelakan hati kita Bapak Ibu Saudara. Benih di dalam tanah itu nggak enak. Benih di dalam tanah itu sendirian. Benih di dalam tanah itu gelap dan mungkin ada tantangan, hambatan yang lainnya. Perlu ada kerelaan hati kalau kita sebagai benih ditanam Tuhan. Kata mati itu sebenarnya bukan mati beneran Bapak Ibu Saudara, bukan mati sungguhan. Tapi kita ditanam bukan dimakamkan. Nah ini bedanya. Jadi kata mati itu adalah bukan kata sesungguhnya untuk benar-benar mati, tetapi mati di sini adalah kita atau benih, ya kita diperumpamakan sebagai benih itu punya potensi. Benih punya potensi bisa menghasilkan buah. Kita juga punya potensi bisa untuk berbuah. Nah jadi kata mati di sana adalah sebenarnya dengan bahasa sederhana kita diminta merelakan hati untuk mematikan kedagingan kita. Dan harus bisa beradaptasi dengan situasi, keadaan, lokasi di mana kita ditanam. Mungkin nggak enak. Ya, tapi itu semua demi satu tujuan yang Tuhan kehendaki atas hidup kita atau atas diri kita. Nah, kalau kita sedang ditanam atau kita sedang diproses sama Tuhan, ditanam sama Tuhan, selain apa respon kita, mungkin kita menanyakan berapa lama kita ditanam. Jawabannya ada di Pengkhotbah 3 ayatnya yang 1 sampai ke 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara dan saya bertanya sampai kapan Tuhan? Jawabannya semuanya ada masanya. Tapi masalahnya adalah masa atau waktu itu bukan kita yang menentukan, tetapi adalah masa atau waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, diperlukan yang pasti kesabaran di dalam menantikan proses kita ditanam itu. Itu sudah pasti. Lalu kalau kita bicara Bapak Ibu Saudara, apa respon kita, sampai berapa lama, lalu mungkin kita bedah lebih dalam lagi. Jika kita ditanam atau seseorang ditanam sama Tuhan, tujuannya itu untuk apa? Gitu. Nah tujuannya yang pertama adalah supaya kalau kita ditanam oleh Tuhan,
kita itu supaya satu hati, satu suara memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam Roma 15 ayat 6 dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata tujuan kita diproses atau ditanam oleh Tuhan, yaitu tujuannya untuk supaya kita itu satu hati, satu suara sama Tuhan. Mengapa begitu? Karena kalau kita diibaratkan, digambarkan sebagai benih yang masuk ke dalam tanah, maka di dalam keadaan tanah itu gelap. Di dalam keadaan tanah itu sendirian tidak enak. Dan mungkin ada cacing, ada batu di dalamnya. Sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya kita kalau ditanam oleh Tuhan, ya, ini dalam kehidupan nyata, mungkin ditanam dalam gereja lokal, ditanam di dalam kul, ditanam di dalam perusahaan atau dimanapun, mungkin kita menemukan hal-hal yang tadi yang tidak enak, kita merasa sendirian, kita merasa dikucilkan dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah kita harus bisa beradaptasi, kalau tidak kita mati sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bicara juga kepada kita. Ketika kita mengalami hal yang tidak enak atau katakan seperti biji yang ditanam di dalam tanah itu, apa yang harus dilakukan oleh si biji atau benih itu? Maka dia harus bisa beradaptasi, dia harus bisa fokus untuk berkembang, untuk dilakukan yang namanya proses pertumbuhan secara alami oleh tanaman tersebut untuk berubah menjadi bertunas. Gitu. Biji atau benih itu supaya dia akan menjadi bibit atau dia harus bertunas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kembali lagi dihadapkan kepada kita, bukan kepada perumpamaan biji tapi kepada kita, kalau kita dikatakan satu hati atau satu suara ketika lagi diproses atau ditanam Tuhan, maka kalau kita lakukan itu, kita satu hati, kita fokus sama Tuhan lagi dalam keadaan tidak enak sekalipun, maka ada satu kekuatan yang bisa memampukan kita untuk kuat. Tadinya kita tidak kuat, tapi karena kita fokus, kita satu suara sama Tuhan, semua orang yang juga ditanam Tuhan itu satu suara dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memampukan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, karena ini ibadah kul online, moto daripada kul adalah kesatuan hati yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kesatuan hati di dalam kul itu juga beragam kan Bapak Ibu Saudara. Di dalam kul itu terdiri dari banyak orang. Di dalam kul itu terdiri dari banyak pemikiran, dari banyak kepala yang mungkin tidak sama satu dengan lainnya. Nah, masalahnya adalah kalau kita tertanam di dalam kul, dalam hal ini kul, bisakah kita berbeda-beda isi kepala, pemikiran dan sebagainya, tetapi masih bisa tetap bersama-sama, bersatu, unity. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya kita ada perbedaan atau kita ada lain sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan, tidak nyaman, itu tidak masalah. Yang penting kita bisa bersama-sama satu tujuan yang sama. Yaitu apa? Misalnya di dalam kul, tujuan akhirnya adalah bersama-sama memenangkan jiwa. Ayo kalau seperti itu bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan yang kedua kalau kita sedang diproses atau ditanam Tuhan adalah supaya kita dibentuk menjadi dewasa rohani. Di dalam Efesus 4 ayat ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Benih yang kecil yang ditanam suatu saat itu juga akan bertumbuh menjadi besar Bapak Ibu Saudara. Dia akan bertunas. Nah, mungkin gak mudah. Seperti yang saya tadi sudah utarakan, saya sudah sampaikan, benih itu di dalam tanah tidak mudah karena dia harus mungkin pecah dulu supaya dia bisa bertumbuh, bertunas menjadi besar. Nah, ini juga kalau berbicara tentang kehidupan kita, ketika kita mau bertumbuh, biasanya kita itu nggak akan mulus saja prosesnya. Mungkin kita akan dihadapi dengan berbagai halangan, rintangan, hambatan. Contohnya, kita akan diuji dari sisi emosi kita,
kita diuji dari sisi keegoisan atau keakuan kita, kita juga mungkin bisa diuji ketika kita salah, apa respon kita. Ketika kita mungkin bikin salah dengan orang, apa respon kita? Kita minta maaf, atau kita menghindar, atau kita benci, atau kita memendam rasa bersalah itu, atau kita tidak mau memaafkan orang. Kembali lagi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kedewasaan tidak berbicara mengenai angka usia seseorang. Kedewasaan tidak berbicara mengenai perubahan fisik seseorang. Kedewasaan rohani itu berbicara tentang respon dan sikap kita. Kita bisa menempatkan diri kita bisa menempatkan seluruh daripada aspek keberadaan kita terhadap orang lain. Apakah kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, atau bahkan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, teringat juga tentang moto KUL yang kedua, yaitu adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, Bapak Ibu Saudara. Tumbuh bersama. Saya mencontohkan di dalam KUL, ketika KUL itu sudah melewati satu fase, yang pertama yaitu kesatuan hati atau unity, maka akan ada fase yang kedua, yaitu adalah tumbuh bersama. Nah, gesekan di dalam tumbuh bersama ini akan semakin besar, Bapak Ibu Saudara. Karena seperti yang saya katakan tadi di awal, keegoisan kita, keakuan kita itu akan diuji. Lalu juga selain keegoisan kita, emosi kita, dan juga pemikiran-pemikiran kita mungkin gak diterima sama orang lain, atau seperti apa kita diperlakukan apa dengan orang lain, mungkin kita tidak terima dan bla bla bla. Atau mungkin yang kita melakukan tanpa kita sadar sehingga orang lain terluka. Nah, yang paling penting adalah di dalam tumbuh bersama, kalau kita ambil dalam hal ini contoh di dalam berkul atau berkomunitas, bagaimana respon kita dalam menghadapi itu semua. Respon yang terpenting bukan soal benar atau salah, tetapi adalah respon. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, yang terakhir, kalau kita sedang ditanam atau akan ditanam dalam prosesnya Tuhan, tujuannya yang ketiga adalah supaya kita itu bisa menghasilkan buah seperti tanaman yang kita perumpamakan tadi. Nah, di dalam Mazmur 92 ayatnya yang ke-14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi benih yang sudah bertumbuh besar, yang tadinya kecil bertumbuh besar, bertunas, bertumbuh besar. Lalu proses atau tahap selanjutnya, benih kecil itu akan berbuah, menghasilkan buah. Sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang, dia menjadi berdampak bagi orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Ini juga berbicara tentang kita. Kalau kita sudah sampai tahap tadi bertumbuh, atau kita sudah dewasa secara rohani, maka kita juga seharusnya sudah punya buah atau bisa menghasilkan buah. Karena seseorang itu dilihat dari buahnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa ngomong panjang lebar, kita bisa ngomong yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, tapi orang melihat kita itu buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya malam hari ini, kalau kita mau renungkan sejenak, apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita mungkin, kalau kita bicara tentang kedewasaan rohani, kita sudah di tahap itu? Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sudah berbuah atau belum? Nah, buah-buah itu ada banyak macam, Bapak Ibu Saudara. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, dan sebagainya. Nah, yang Tuhan mau adalah kita setelah menjadi dewasa rohani, kita harus berbuah. Karena firman Tuhan mengatakan kalau nanti Tuhan itu datang, mencabut semua, membersihkan tanaman yang ada, kalau tidak berbuah, maka itu akan dibersihkan, disapu, dipotong, dan akan dicampakkan ke dalam api, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya juga teringat tentang moto KUL yang ketiga, yang terakhir, yaitu setelah kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Nah, sangat relevan sekali dengan apa yang kita bahas malam hari ini di moto yang ketiga, memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa itu juga bicara tentang menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, yang mana itu merupakan amanat agung yang Tuhan minta kita sebagai orang yang percaya untuk bersaksi, untuk menjadi surat Kristus yang hidup dan terbuka.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengerjakan atau menjadi saksi Kristus itu sendirian. Sebab tuayan itu banyak, tapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melakukan amanat agung ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita memasuki atau akan memasuki proses ditanam Tuhan, maka relakan hati kita. Gak ada jalan lain, relakan hati kita. Jangan keraskan dan jangan tanya berapa lama waktunya. Sebab Tuhan yang hanya dapat menjawabnya. Ingat bahwa ketika kita ditanam, Tuhan mau supaya kita satu hati, satu suara atau sepakat dengan Tuhan. Yang kedua, kita diminta Tuhan itu supaya kita berubah bentuk menjadi dewasa rohani, bukan lagi bayi-bayi rohani. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya kita itu bisa menghasilkan buah-buah, menghasilkan sesuatu dampak berkat bagi orang lain. Kita sepakat Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita setelah mendengar tentang ditanam di dalam Tuhan, maka kita akan merenung masing-masing setelah ibadahku online ini. Kita mengintrospeksi diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan di dalam prosesnya ditanam Tuhan atau belum. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita satu dalam Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba-Mu telah selesai. Biar kiranya Tuhan, Roh Kudus sekali lagi yang mengajar setiap kami, yang mengingatkan setiap kami, supaya kiranya apa yang kami dengar itu tidak kembali dengan sia-sia. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau ditanam, kami tidak mau banyak alasan. Kami mau merelakan hati kami dan kami tidak tanya sampai kapan. Biar kiranya waktu Tuhan yang menjawab, dan biar kiranya kami mau jadi pribadi yang siap. Kami boleh bersatu hati, kami boleh menjadi dewasa yang rohani, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.